Hari ini, jutaan orang ingin meningkatkan kemampuan mereka, tetapi mereka terjebak dalam hambatan yang sama. Mentor yang tepat sulit ditemukan, biaya pelatihan semakin tinggi, dan menjadi penghalang bagi banyak orang yang sebenarnya berpotensi. Bahkan ketika sudah memulai, konsistensi belajar sering runtuh karena tidak ada sistem yang menopang. Dan lebih ironisnya, begitu banyak individu memiliki keahlian berharga, namun tidak memiliki tempat untuk menunjukkan kompetensi mereka secara kredibel. Proses belajar akhirnya menjadi perjalanan yang mahal, tidak pasti, dan melelahkan. Barter Class hadir sebagai jawaban yang merombak cara kita belajar. Kami menciptakan platform berbasis tukar keahlian di mana pengguna dapat belajar tanpa biaya. Cukup dengan menukar skill yang mereka miliki. Sistem smart matchmaking kami memastikan setiap pengguna dapat dipertemukan dengan mentor atau partner belajar yang benar-benar relevan. Bagi kebutuhan profesional, tersedia mentoring premium. Bagi yang ingin berkontribusi, disediakan jalur volunteer. Pengguna dapat membangun portofolio digital, memperoleh pengakuan melalui sertifikat dan badge, serta menjaga ritme belajar melalui manajemen jadwal dan pengingat otomatis. Barter Class menghadirkan ekosistem belajar yang inklusif, terstruktur, dan jauh lebih manusiawi. Untuk melihat seberapa besar peluang Barter Class, kita mulai dari marketnya. Pertama, TAM atau Total Available Market. Ini adalah total pengguna yang berpotensi menggunakan aplikasi kita. Terdiri dari 45 juta pelajar atau mahasiswa, 30 juta early job seeker, 20 juta pelaku UMKM, dan 6 juta freelancer. Kalau di total, pasar maksimal kita mencapai 101 juta pengguna. SOM atau Serviceable Obtainable Market, yaitu target pengguna yang paling mungkin kita dapatkan di tahap awal. Angkanya jauh lebih fokus, yaitu sekitar 250.000 sampai 600.000 pengguna. Ini adalah kelompok early adopter yang paling cepat membutuhkan platform barter skill seperti Barter Class. Sebelum masuk tampilan mockupnya, saya akan jelaskan sedikit apa itu Barter Class. Barter Class adalah aplikasi pembelajaran berbasis barter keahlian di mana pengguna bisa saling bertukar ilmu tanpa biaya. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan mentoring premium dan fitur volunteer sebagai bagian dari misi sosial untuk memperluas akses edukasi. Pada tampilan awal, kami menampilkan logo dan tagline Barter Class sebagai identitas utama aplikasi. Berikutnya, pengguna akan diarahkan ke halaman login dan registrasi yang dibuat simpel dengan opsi masuk menggunakan Google. Pada tampilan ketiga, keempat, dan kelima, pengguna akan diperkenalkan dengan 3 fitur utama kita. Yang pertama, ada skill barter. Yang kedua, ada premium mentoring bagi yang ingin bimbingan profesional. Dan yang terakhir ada donation and volunteer education untuk mendukung edukasi bagi masyarakat kurang mampu. Tampilan keenam adalah homepage utama, yaitu pusat navigasi menuju fitur barter, mentoring, maupun volunteer. Di tampilan ketujuh, pengguna dapat melihat sesi barter yang tersedia termasuk workshop dan konfirmasi match. Tampilan ke-8 memperlihatkan detail layanan mentoring premium lengkap dengan profil mentor, rating, dan informasi skill. Tampilan terakhir menunjukkan halaman volunteer dan skill donation, tempat pengguna dapat berdonasi atau berpartisipasi dalam program edukasi sosial. Selanjutnya ada PMC atau Business Model Alpha. Di sini ada beberapa poin-poin. Yang pertama ada value stream, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada cost structure, yang keempat ada channel, yang kelima ada key research, yang keenam ada key activity, yang ketujuh ada customer segment, yang kedelapan ada customer relationship, dan yang terakhir ada key partnership. Untuk revenue stream sendiri, yang pertama ada langganan dan premium atau langganan premium, yang kedua ada komisi mentoring, yang ketiga ada donasi atau administrasi, dan yang terakhir ada iklan dan sponsor. Untuk value proposition di sini yang
menjadi daya unik produk kita ada di akses edukasi inklusif, yang kedua ada di hyper personalized, yang ketiga ada dampak sosial, dan yang terakhir ada di kredibilitas dan kepercayaan. Untuk cost strukturnya kita menggunakan biaya-biaya. Yang pertama ada biaya teknologi, yang kedua ada biaya pemasaran, yang ketiga ada biaya SDM, dan yang terakhir ada biaya transaksi. Untuk channelnya ada aplikasi mobile, medsos, kemitraan komunitas, dan kemitraan NGO atau LSM. Untuk key research-nya sendiri ada platform teknologi, database mentor, dan database pengguna. Untuk key activities-nya, pertama ada pengembangan dan pemeliharaan platform, yang kedua ada kurasi dan verifikasi mentor, yang ketiga ada pemeliharaan komunitas, dan yang terakhir ada manajemen program sosial. Selanjutnya ada customer segment, yang pertama ada seller dan learner casual, yang kedua ada profesional muda, yang ketiga ada UMKM, dan yang terakhir ada masyarakat menengah ke bawah. Untuk customer relationship-nya sendiri ada layanan otomatis, komunitas, personalisasi, dan dukungan premium, dan yang terakhir ada key partnership. Key partnership kita sendiri ada lembaga keuangan, lembaga pendidikan, organisasi bantuan bencana, dan yang terakhir ada penyedia cloud dan infrastruktur. Selanjutnya ada competition. Di sini kita ada dua competition. Yang pertama ada pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Untuk pesaing langsungnya ada di ruang guru. Untuk kelemahan ruang guru sendiri ada di biaya les atau kursus yang sangat mahal, dan kualitas kursus online-nya kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Untuk pesaing tidak langsungnya ada di aplikasi atau website LinkedIn. Untuk kelemahan dari pesaing kita ada di sulit menemukan lingkungan belajar yang non toksik, dan fokus utamanya bukan pada pertukaran keahlian yang bagus. Membawakan mengenai apa GTM yang kita terapkan. Yang pertama, target pasar kami sendiri. Fokus utama kami di sini adalah menjangkau segmen pasar yang memiliki kebutuhan akut akan peningkatan keterampilan dan juga peluang yang mencakup belajar dan juga mahasiswa, fresh graduate dan juga early job seekers, pelaku UMKM dan freelancer. Yang kedua, rencana kemitraan. Untuk partnership plan sendiri, kita menggunakan kampus dan juga organisasi mahasiswa yang untuk membangun awareness dan juga kredibilitas di akar rumput. Komunitas freelancer dan juga UMKM menyediakan solusi yang relevan dan profesional dan juga bisnis mikro. Kemudian ada attach influencer dan juga micro creators. Selanjutnya kampanye dan juga kanal digital. Kami akan mendistribusikan penawaran kami lewat kanal utama seperti media sosial TikTok, Instagram, dan juga YouTube dengan kampanye 30 hari yang terstruktur. Dengan rangkaian di minggu pertama kita akan melakukan awareness quiz, dan minggu kedua engagement and community, minggu ketiga pre-launch, dan minggu keempat launch week, periode penjualan dan juga akuisisi tingkat. Untuk anggaran awal marketing, kami sendiri telah menyusun alokasi anggaran awal yang efisien untuk mencapai tujuan bisnis ini, dan juga memastikan cost per acquisition atau CPA yang lebih efisien. Kemudian di bagian selanjutnya, peta jalan produk, roadmap product. Mari kita lihat peta jalan produk kami. Rencana ini mencapai skala dan dampak sosial, memastikan pertumbuhan yang terukur dan berkelanjutan. Yang pertama, ada fase launch di bulan pertama hingga bulan keempat. Fase ini adalah fase fundamental yang berfokus pada validasi dan juga minimum viable product MVP. Meluncurkan MVP yang mencakup platform produk skill utama. Fitur inti di sini, yakni dilengkapi dengan fitur skill matching dasar. Kemudian model uji coba, menguji model freemium, free dan premium dengan batasan skill barter gratis untuk memvalidasi permintaan pasar sendiri. Yang kedua, fase growth. Bulan 5 hingga ke bulan 8, setelah validasi berhasil, kami masuk di fase pertumbuhan atau growth, di mana fokus kami adalah monetisasi dan juga kualitas. Untuk strategi monetisasi itu sendiri, memperkenalkan sebuah mentoring berbayar dan juga subscription model penuh untuk menghasilkan sebuah cash flow atau rangkaian pemasukan dan pengeluaran yang lebih stabil. Kemudian, untuk meningkatkan kredibilitas, kita meluncurkan sertifikat digital dan juga sistem penilaian untuk memastikan kualitas dari mentor atau pengajar. Fase ketiga yakni scale. Pada bulan 9 hingga bulan ke-12, fase akhir dari roadmap tahun pertama kami adalah skalabilitas dan juga dampak sosial. Ekspansi dan juga integrasi. Kita fokus pada ekspansi, termasuk integrasi video call internal dalam aplikasi dan juga meningkatkan algoritma matching. Kemudian ada misi sosial. Kami mengimplementasikan fitur galangan dana dan juga volunteer untuk mencapai sebuah diferensiasi brand dan dampak sosial, hingga terciptanya tujuan akhir, membangun ekosistem yang lebih stabil dan juga berdampak secara luas. Kesimpulan, Bapak Ibu sekalian, strategi kami ini didukung oleh dua pilar yang lebih kuat, rencana GTM yang terukur untuk akuisisi pelanggan yang lebih efisien, dan juga produk roadmap yang lebih disiplin, dari validasi model bisnis hingga penciptaan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Kami siap untuk mengambil langkah berikutnya. Kami mencari pemetaan investasi dari Bapak Ibu untuk mempercepat eksekusi rencana ini dan juga mengembangkan posisi kami sebagai pemimpin pasar. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami yang mengangkat produk Barterclass. Untuk Barterclass sendiri ialah suatu platform yang menggabungkan antara barter ilmu, sosial media edukasi, dan juga mentoring berbayar yang ada pada dalam satu aplikasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.